Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, kita bakal lanjut untuk membahas tentang asas satelit ya, khususnya yang bagian suhu nih. Nah, suhu pengaruhnya kayak gimana nih ke kesetimbangan kimia gitu ya. Oke, katakanlah kita punya sistem kesetimbangan seperti ini teman-teman. Jadi lagi-lagi ya, A plus B membentuk C plus D ya. Nah, masih ingat gak teman-teman semua, di termokimia itu ada konsep yang namanya perubahan entalpi gitu ya. Kita simbolinnya delta H. Nah, perubahan entalpi ini nyatain apa sih? Masih ingat gak teman-teman? Dia menyatakan jumlah panas ya, atau lebih tepatnya energi gitu ya. Energi yang diterima atau dikeluarkan gitu ya oleh sama sistemnya. Sistemnya itu apa? Sistem masih ingat ya, di termokimia artinya yang bereaksi gitu. Nah, yang bereaksi berarti yang mana nih? Ya tergantung. Untuk reaksi kimia ini kan ada dua bagian ya teman-teman ya. Ada yang A plus B membentuk C plus D. Ada yang C plus D membentuk A plus B gitu. Jadi kebalikannya, ada dua tuh. Ada yang ke arah kanan sama ada yang ke arah kiri. Masing-masing ini ada perubahan entalpinya teman-teman ya. Yang ke arah kanan delta H-nya ada sekian, yang ke kiri delta H-nya ada sekian. Nah, hubungan delta H kiri sama delta H kanan gimana nih hubungannya? Nah, masih ingat ya, kalau kita punya reaksi di hukum Hess ya, misalkan H2 ya, kita bakar membentuk air gitu. Nah, kalau kita balik reaksinya, ya katakanlah ini delta H-nya sama dengan X gitu. Kalau kita balik jadinya 2H2O membentuk 2H2 plus O2 gitu ya. Perubahan entalpinya jadi berapa? Jadi minus X. Jadi dikali negatif aja. Jadi delta H kiri ini sebenarnya sama nilainya dengan perubahan entalpi yang ke arah kanan. Tapi bedanya di mana? Bedanya di tandanya doang ya. Yang satu mungkin positif, yang satunya lagi negatif kayak gitu ya. Nah, katakanlah untuk reaksi di atas ini, dia ini yang bawa korpus dulu ya. Nah, katakanlah untuk reaksi ini yang perubahan entalpi ke arah kanan, ini katakanlah minus 200 gitu ya. Nah, masih ingat gak kalau minus itu menandakan apa sih reaksinya? Exotherm atau endotherm? Dia exotherm gitu ya. Minus itu artinya dia melepas energinya ke sekitar. Energinya dalam bentuk apa utamanya? Dalam bentuk panas gitu ya. Jadi kalau ke arah kanan nih A plus B, terus dia bentuk C plus D, di sekitarnya ini kalian bisa bayangin semakin panas gitu, naik suhu di sekitarnya gitu ya. Bayangin kalian lagi bakar sesuatu, itu kan reaksi kimia tuh. Nah, itu dia reaksi exotherm sih teman-teman, karena di sekitarnya kita merasakan panas gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah, artinya yang ke arah kiri gimana? Yang ke arah kiri ya udah berarti sebaliknya kan. Yang ke arah kiri menjadi plus 200 kilojoule. Kalau plus kan artinya apa? Dia artinya endotherm gitu. Kalau endotherm gimana? Ya bayangin aja di sekitarnya jadi lebih dingin gitu kan, ditarik gitu energinya. Ini sama kalian bisa bayangin kayak kalau es mencair. Nah, kalau es mencair kan sekitarnya lumayan dingin tuh ya. Kalian coba rasain hawa-hawanya. Nah, itu contoh reaksi endotherm. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini hubungannya apa sih dengan pengaruh suhu ke kesetimbangan? Kayak gini. Jadi ketika sebuah sistem setimbang ya, nggak usah gambar deh. Katakanlah sistem ini setimbang di suhu tertentu, katakanlah di suhu 273 Kelvin gitu. Dia setimbangnya di sini nih. Kalau misalkan kita kasih gangguan berupa suhu, katakanlah kita suhunya dinaikin nih ya. Kalau suhu dinaikkan, artinya kan naik dari 273 gitu kan. Katakanlah menjadi 280 gitu. Itu kan naik tuh suhunya. Nah, kalau dinaikin caranya dia bakal seperti apa, Kak? Ya dia bakal berusaha untuk balik lagi nih ke 273. Jadi katakanlah tadi kita naikin jadi 280 nih. Dia bakal berusaha balik lagi ke sini. Caranya gimana? Nah, caranya supaya dia balik lagi kan harus lebih dingin lagi kan. Supaya lebih dingin ya, turun ke 273. Menurut kalian dia bakal lebih dominannya exotherm atau yang endotherm? Pasti yang endotherm gitu kan. Kenapa endotherm? Karena endotherm bakal
menyerap panas dia di sekitarnya, ya. Dia menyerap panas. Emang kenapa Kak kalau menyerap panas? Ya kan tujuannya mau balik ke suhu yang lebih dingin gitu kan, balik ke 273. Jadi ya harus diserap panasnya supaya lebih dingin gitu istilahnya. Sama aja kayak dia nyalain AC gitu. Cara nyalain AC gimana? Ya lo lebih dominanin reaksi yang endotherm. Ya, jadi kayak gimana nih? Kalau suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser kemana? Reaksi bergeser ke sisi bukan sisi, kita ngomongnya ke arah reaksi endotherm gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya suhunya diturunin, nah kalian bisa tebak ya, berarti dia geser kemana? Ke exotherm. Kenapa ke exotherm? Nah katakanlah ini kita turunin ya, dia bukan 280 lagi nih, dia menjadi 260 ya, 260 Kelvin. Itu kan artinya lebih dingin tuh di sekitarnya ya. Dia bakal berusaha buat naik lagi ke 273. Dia butuh panas gitu kan istilahnya kan. Nah, mana yang ngelepas panas nih? Exotherm atau endotherm? Ya pasti jelas jawabannya exotherm gitu kan. Jadi istilahnya musim dingin nih tiba-tiba ya lo nyalain fireplace, nyalain kompor gitu kan mungkin supaya di sekitar lo ya lebih anget gitu. Nyalain kompornya gimana? Ya lakukan reaksi exotherm gitu ya. Jadi kalau suhu diturunin, reaksi bergeser ke mana? Bergeser ke arah reaksi exotherm gitu teman-teman ya. Sip. Nah yang terakhir sebenarnya ada satu lagi katalis ya. Katalis ini sebenarnya nggak berpengaruh ya, dia tidak berpengaruh ke pergeseran. Tapi dia pengaruhnya kemana Kak? Dia berpengaruh ke kecepatan reaksinya mencapai kesetimbangan gitu ya. Ini katalis dia nggak, jadi catatannya itu kalau kita tambahin katalis nanti nggak bakal bergeser reaksinya, cuman laju reaksi total keseluruhannya itu bakal semakin cepat kayak gitu aja sebenarnya kalau katalis. Kalian cukup fokus ke yang tiga yang sulit ini aja nih. Jadi suhu, tekanan dan volume ya, serta tadi ada konsentrasi gitu teman-teman.